Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman, yaitu memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita buka dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 12. Sudah ketemu, katakan amin. Kita bangkit berdiri. 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Silakan duduk. Kita belajar benar firman Tuhan pada pagi ini untuk memahami kehadiran Tuhan. Ya, itu berarti memahami kehadiran Tuhan berarti kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, yaitu adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus senantiasa menuntun kehidupan kita setiap saat. Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap detik dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran Tuhan bukanlah sekadar berkat, melainkan anugerah-Nya yang luar biasa yang bisa mendewasakan karakter kehidupan kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Di sini kita harus belajar bahwa kita harus menghadirkan kehadiran Tuhan, kita harus rajin, kita memuji menyembah Tuhan, penyembahan, kita harus rajin berdoa, dan kita taat dalam kehidupan kita, taat kepada Tuhan, dan kita harus mencari Tuhan setiap saat. Poin penting yang memahami kehadiran Tuhan yaitu penyertaan Tuhan yang kekal. Yang pertama itu Allah menyertai kita. Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan hadir bukan hanya saat di gereja, tetapi Tuhan hadir dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga hadir dalam pekerjaan kita, Tuhan juga hadir dalam keluarga kita. Di sini kita belajar bahwa kita harus menyadari, kita harus memahami dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia roh mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Disinilah kita lihat luar biasa Tuhan itu. Dia selalu hadir dan langsung menyertai kita. Waktu kita dalam kesusahan, waktu kita dalam kesedihan, waktu kita dalam suka maupun duka. Dan dua, itu melalui kesulitan dan sukacita. Tangan Tuhan menuntun bahkan dalam situasi mustahil dan kegelapan. Saat kita lemah, Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Di sini kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Saat kita kesulitan, kita panggil nama Tuhan. Tuhan senantiasa ada bersama kita. Karena mengapa? Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk menjaga kita 24 jam. Dia senantiasa saat kita berkata Tuhan tolong, dan Tuhan hadir di situ. Di sini ada kesaksian pada saat kami pergi ke kebun sawit itu. Di waktu itu kita nanjak gunung, dan di situ sudah sebenarnya jalannya licin, dan di situ lihat bahwa licin dan jalannya itu hampir masuk ke jurang. Saat itu teman-teman akhirnya dia pegang motor cuma berapa senti saja sudah mau masuk jurang, tapi kita percaya, kita katakan Tuhan tolong. Akhirnya hal itu tidak terjadi karena jalan sawit itu bukan jalan yang bagus begitu kan, pas di sebelah sananya lagi dari kebun kita.
Disitulah kita percaya Tuhan senantiasa hadir saat kita memanggil nama Tuhan. Dan banyak hal yang saya alami dalam kehidupan ini, karena biasa kerja kita di motor saja. Kemudian kadang pergi jauh, kadang mata ngantuk sekali. Jadi kita pejamkan mata di situ sebenarnya itu, dan tiba-tiba motor kita sudah mau masuk ke paritan. Kita teriak, Yesus tolong. Dan puji Tuhan saat itulah motor kita dibelokkan, adik kita selamat seperti itu. Tanpa kita sadari Tuhan hadir. Dan yang selanjutnya itu melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus berperan sebagai penolong dan pembimbing. Roh Kudus juga membantu kita memahami kehendaknya melalui Roh Kudus dan firman. Dan saat kita membaca firman Tuhan dan merenungi firman Tuhan, membuat kita lebih peka akan kehadiran Tuhan. Yang selanjutnya itu membangun karakter. Kehadiran Tuhan mendewasakan dan membentuk karakter kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa membentuk karakter kita. Tuhan akan menolong kita pada saat kita mencarinya. Dan respon yang tepat itu kita harus menyadari akan kehadiran Tuhan, membuat hidup kita kudus dan tulus dan menjauhkan kita dari dosa. Cara kita mengalami kehadiran Tuhan itu kita harus melakukan doa pribadi. Kita berbicara kepada Tuhan setiap hari untuk kita merasakan kedekatannya. Karena kita percaya karena Yesus adalah sobat kita. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Karena Yesus adalah sahabat kita. Dan kita percaya saat dimanapun kita dalam kesulitan apapun, kita hanya berbicara yaitu kita berdoa. Karena doa kita orang Kristen adalah, karena orang Kristen, kalau kita berdoa itulah nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, kita harus menjaga kekudusan hidup. Hidup benar di hadapannya memungkinkan kita melihat pekerjaannya. Dan yang ketiga, hidup dalam iman dan ketaatan. Kita percaya penuh pada janjinya yang menuruti dan kita menuruti perintah Tuhan. Dan selanjutnya kita mengambil waktu sejenak di tengah kesibukan kita dan kita mencari Tuhan. Disitulah kita menyadari bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak ingin menjadikan Allah yang jauh, tapi Tuhan rindu bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Sini kita lihat bahwa Tuhan selalu membela kita dalam kehidupan kita dalam pelayanan pagi keselamatan. Ini ada kesaksian, dalam satu keluarga, dan di situ dikatakan bahwa suaminya memiliki satu sifat yang temperamental. Jadi dia suka marah dengan istrinya dan dia juga egois. Disitulah akhirnya suaminya ini cerita sana sini, telepon sana sini, dia minta pembenaran. Dan istrinya orang yang takut Tuhan. Dan saat itulah, saat dia cerita sana sini, akhirnya kedengaran kepada orang tuanya. Disitulah yang dikatakan bahwa orang tuanya gelisah sesudah itu. Dan dia karena anak menantunya, dia punya menantu angkatan laut. Jadi dia kan punya satu jabatan dalam pemerintahan. Jadi dia instruksi sampai ke Sanggau. Akhirnya instruksi melewati itu sampai ke Dandim. Dandim akhirnya utus orang datang ke tempat ini. Dan disitulah Bang Bisa datang dengan ketua RT. Di situ ditanya apa persoalannya. Mau tamu istrinya bercerita keadaan suaminya seperti itu. Maka mereka katakan sampai intel itu datang. Suaminya itu dia minta pembenaran sana sini. Cerita tersebut, kesaksian tersebut, maka Tuhan senantiasa menolong. Karena apa? Istrinya takut akan Tuhan dan istri hanya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan bisa punya cara, banyak cara. Akhirnya dia bilang gak usah takut. Kita ini keluarga. Ini adalah merupakan hikmat yang kita alami di tempat ini. Kita percaya sekalipun kita tidak cerita sana sini, tapi saat kita berdoa Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Disinilah kita percaya kehadiran Tuhan senantiasa menolong kita dimanapun kita berada. Pada saat orang tidak suka sama kita, pada saat apapun yang kita alami melalui fitnah, kita percaya Tuhan senantiasa menolong kita. Akhir daripada kesaksian ini akhirnya
Melalui cerita kesaksian ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan pertolong itu datang dari Tuhan. Dia bisa pakai siapapun juga untuk menolong kita. Kita percaya bahwa kita memahami kehadiran Tuhan yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita. Disitulah kita percaya Tuhan akan menolong kita dengan luar biasa, bahwa konkretnya itu kehadiran Allah dalam kehidupan kita senantiasa itu Immanuel, Allah menyertai kita. Kita percaya dan kita jangan takut bahwa dimanapun kita berada, pada saat kita berdiri, pada saat kita tidur, pada saat kita kemanapun berada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus berkati.